Tujuan kita mempelajari ajaran Buddha adalah demi kembali pada hakikat Buddha yang jernih dan murni. Asalkan pikiran terjaga dengan baik, secara alami, noda batin kita akan terkikis perlahan-lahan. Jika kita memiliki sedikit pikiran yang menyimpang, maka noda batin akan terus terbangkitkan. Jadi, tujuan kita melatih diri setiap hari bukan demi apa-apa, melainkan demi menjaga pikiran dengan baik. Setelah pikiran terjaga dengan baik, maka perilaku kita juga akan benar. Ajaran Buddha mengajarkan kita untuk menjaga pikiran dan berjalan ke arah yang benar. Namun, kita semua adalah makhluk awam. Untuk menjaga pikiran agar tak terpengaruh kondisi luar adalah hal yang sangat sulit. Ada kalanya, saat mendengar sesuatu, kita akan berpikir perkataan orang itu benar. Kita menganggap perkataannya sebagai kebenaran. Kita setuju dengan perkataan mereka. Karena itu, timbul rasa gembira di dalam hati. Namun, saat bertemu dengan seseorang yang tidak kita sukai, pikiran kita menjadi mudah terpengaruh. Meski orang itu mengatakan prinsip yang sama, tetapi kita selalu berusaha mencari celah untuk merusak perkataannya. Karena diliputi noda batin, arah kita menjadi menyimpang. Noda batin menjauhkan diri kita dari cinta kasih dan menghilangkan kemurahan hati kita. Karena itulah kita disebut makhluk awam. Noda batin membuat pikiran kita terus bergejolak dan menyebabkan kita sulit menenangkan pikiran. Setelah memahami hal ini, ada orang yang bisa melapangkan hati. Ada pula orang yang sudah banyak mendengar, tetapi saat bertemu kondisi luar, tekad pelatihan mereka mudah goyah. Inilah bagian yang tidak mudah dari melatih diri. Suatu kali, Buddha menceritakan sebuah kisah kepada muridnya, Raja di Giti. Di sebuah negeri, ada seorang raja yang sangat murah hati dan menyayangi rakyatnya. Dia bernama Digiti. Sang raja tidak berharap terjadi pembunuhan di dalam negerinya. Juga tidak berharap negerinya menjajah orang lain. Karena itu, di negeri itu tidak ada senjata. Banyak negeri yang mengetahui hal ini. Seorang raja dari negeri lain memanggil semua menterinya untuk bersiap-siap menjajah negeri itu. Para menteri dari Raja Digiti menyarankan untuk mempersiapkan senjata. Namun, Raja Digiti menolaknya. Setelah para menterinya bubar, sang raja memanggil anaknya Pangeran Digayu dan berkata, "Para menteri ingin berperang demi aku, demi keselamatan rakyatku dan menghindari peperangan. Marilah kita pergi melatih diri." Pangeran Digayu menyetujuinya. Setelah sang raja pergi, seluruh rakyat di negeri itu sangat sedih. Ketika raja
dari negeri lain datang. Mereka memperoleh kemenangan tanpa ada perlawanan. Namun, dia takut raja di Giti kembali membalasnya. Karena itu, dia membuat pengumuman. Bagi orang yang menemukan raja di Giti akan diberi hadiah. Pada saat ini, raja di Giti dan anaknya hidup di gunung. Suatu hari, dia bertemu seorang pria tua yang terlihat sangat lelah. Dia lalu bertanya padanya, "Ada apa? Anda ke sini?" Pria itu menjawab, "Aku terlilit banyak utang. Aku ingin meminta bantuan dari Raja di Giti." Mendengarnya, Raja di Giti menangis dan berkata, "Akulah orang yang Anda cari. Namun, sayangnya sekarang, aku sudah tidak mampu untuk membantu Anda." Pria itu berkata, "Jika aku tidak bisa membayar utang, istri dan anakku akan mati kelaparan." Raja di Giti berkata, "Ikatlah aku dan bawa aku kepada raja saat ini. Dengan begitu, Anda akan dapat hadiah." Pria itu mengikat raja di Giti dengan rotan dan membawanya ke istana. Pangeran di Gayo pun mengikuti di belakang. Ketika melihatnya, raja saat itu memerintah orang untuk memenggal kepala raja di Giti di depan umum. Sebelum dieksekusi, raja di Giti melihat anaknya di tengah kerumunan orang. Dia meminta waktu untuk berbicara selama beberapa menit. Sebagai orang, selain harus bermurah hati dan mengasihi sesama, kita juga harus berbakti dan menuruti perkataan orang tua. Janganlah membiarkan kondisi luar menumbuhkan niat buruk di dalam diri kita. Setelah berkata demikian, Raja di Giti dipenggal. Pangeran di Gayo sangat sedih dan ingin membalas dendam. Pangeran di Gayo terjun ke masyarakat dan bekerja sebagai petani. Sayuran yang ditanamnya sangat enak dan sangat disukai para menteri. Suatu hari, seorang menteri mengadakan perjamuan makan dan mengundang raja untuk makan. Sang raja merasa makanan itu sangat lezat dan ingin bertemu dengan juru masaknya. Lalu, Pangeran di Gayo pun keluar karena merasa orang ini terlihat berbakat. Raja lalu memintanya untuk menjadi pengawal. Suatu hari, raja pergi berburu dan Pangeran di Gayo menemaninya. Di tengah perjalanan, raja merasa lapar. Raja menyerahkan pedangnya kepada Pangeran di Gayo dan berkata, "Aku sangat lelah." Kemudian, dia tidur di pangkuan Pangeran di Gayo. Saat terbangun, raja sangat ketakutan dan berkata, "Aku bermimpi. Pangeran di Gayo datang untuk membunuhku." Pangeran di Gayo berkata, "Jangan khawatir. Aku di sini untuk melindungimu." Pangeran di Gayo berpikir, "Ayahku mengajariku dengan menggunakan kemurahan hati dan cinta kasih. Meski raja ini sangat kejam, tetapi hatinya
merasakan ketakutan. Raja terbangun 3 kali dari mimpi dan berkata, "Beberapa tahun lalu, aku menjajah negeri tetangga dan mengeksekusi raja di Giti. Hatiku bagaikan hidup di neraka. Tak ada sehari pun hatiku merasa tenang. Aku telah melakukan kesalahan yang besar." Pangeran di Gayo berkata, "Sesungguhnya, aku adalah Pangeran di Gayo yang Anda takutkan. Awalnya, aku berpikir ini adalah saat paling tepat untuk membalas dendam. Tetapi aku berubah pikiran." Dengan bermandikan keringat, Raja terus meminta pengampunan. Setelah kembali ke istana, Raja memanggil semua menteri. Para menteri menyadari bahwa dia adalah pangeran. Raja berkata kepada Pangeran di Gayo, "Aku tahu aku bersalah. Aku kembalikan negeri ini padamu." Lihatlah Pangeran di Gayo. Dia sangat menghormati dan mengagumi ayahnya. Namun, dendam atas kematian sang ayah tidak bisa dia lepaskan. Dia memikirkan berbagai cara untuk balas dendam. Namun pada akhirnya, dia memilih memaafkan dengan kemurahan hati dan cinta kasih ayahnya. Segala sesuatu bergantung pada sebersih niat. Saat noda batin terbangkitkan, akan timbul niat buruk di dalam hati kita. Setelah hati tenang kembali, hakikat kebudayaan kita tetap ada. Singkat kata, dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus selalu merenungkan bagaimana menjaga pikiran dengan baik agar selamanya tidak tercemar oleh kondisi luar. Oleh karena itu, kita harus selalu bersungguh hati. Terima kasih. Semoga bermanfaat.